Oke, kita mulai saja. Saya lihat pesertanya sudah lebih dari 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Nah, di sini ya bisa saya bilang banyak review flashback materi sekolah gitu ya. Kalian sudah mengenal persamaan dan pertidaksamaan di sekolah. Ya mungkin nanti ada beberapa yang baru kalian tahu gitu. Nah, ini materinya lumayan banyak, jadi saya minta tolong kerjasamanya. Mungkin nanti rada ngebut gitu ya. Kalau misalkan nggak paham ya silahkan ditanyakan. Oke, pertama kita ke persamaan. Persamaan linear dulu, nanti ada persamaan kuadrat. Jadi ini di sini menu kita hari ini, sebelah kiri. Nah, persamaan linear bentuk umumnya A1, X1, A2, X2 ini untuk N variabel. Tapi di kalkulus kita, seingat saya persamaan linear hanya satu variabel ya. Jadi kita di sini hanya berurusan dengan bentuk yang seperti ini. AX plus B sama dengan 0. Di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Kemudian penyelesaiannya bagaimana solusinya? Jadi X sama dengan A itu adalah solusi dari persamaan Fx sama dengan 0 jika Fa sama dengan 0. Jadi si X ini memenuhi si persamaan. Jadi kita mencari nilai si X begitu kan? Oke, sebagai contoh di sini yang nomor 1, kira-kira X-nya berapa? Maka 30. 30. 3 pindah ke sini, min 9 min 3, 6 ya? 6 kali 5. Iya. 5, 30. 6 kali 5, 30. 6 per... Yang nomor 3 kayaknya ini saya salah ketik. Ya nantilah saya ubah. Oke, itu persamaan linear. Kalau persamaan kuadrat, kalian juga sudah sangat familiar gitu ya bentuknya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, untuk A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka bentuknya jadi apa? Linear. Persamaan linear. Jadi, yang membedakan kalau linear tadi, yang membedakan linear kuadrat itu kan pangkat dari si variabelnya. Variabel kita di sini X gitu kan. Nah, di persamaan kuadrat kita punya sifat ini, AB sama dengan 0, jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Jadi bisa salah satu saja yang 0 cukup, atau bisa keduanya. Ini digunakan untuk pemfaktoran gitu ya. Jadi ketika persamaan kuadrat bisa difaktorkan jadi bentuk yang seperti ini, maka kita dapatkan akar-akarnya berapa di sini. Dari sifat ini kita dapatkan X min 6 sama dengan 6 atau min 3. Oke, 6 atau min 3. Nah, kalau misalkan yang nomor 2 ini, berarti kita faktorkan dulu gitu kan? Iya. Faktornya berapa? Min 3 dan min 2. X plus 2, X plus 3. Plus ya. Plus X plus 2 dikali X plus 2. Jadi akar-akarnya Min 3 atau min 2. Atau min 2. Min 2 atau min 3. Oke. Nah, mencari akar persamaan kuadrat
Yang kalian tahu ada berapa cara? Selain memfaktorkan tadi. Selain memfaktorkan apa saja? Memfaktorkan, Hah? menyelesaikan kuadrat sempurna, sama ABC. Oke. Masih ingat semuanya? Lupa. Oke, misalkan cara pemfaktoran. Berarti di sini kita dapatkan berapa ini? Jadi apapun caranya, hasilnya, akarnya pasti bernilai sama gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. X berapa ini? X plus 4, X min 2. X min 2. Sama dengan 0. 0. Ini korol ya. X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Dengan negatif 4 atau 2. Kalau melengkapkan kuadrat, masih ingat caranya? Iya, Pak kan? X kuadrat. Dipindah dulu. Kuadrat X kuadrat plus 2. plus 2. X plus 1. X sama dengan 8. X kuadrat X plus 2. kuadrat Ini plus 2X. mendekati ke bentuk kuadrat berapa gitu ya? X plus 1. X plus 1. X plus 1 kalau kuadrat. dikuadratkan jadi X kuadrat. X kuadrat plus Kuadrat X 2. X plus 1. Plus min 1. Gitu ya. Jika sebelah kiri ditambahkan 1, maka sebelah kanan harus Tambahkan tambah 1 juga gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya X plus 1 Kuadrat sama dengan 9. Berarti di sini X plus plus 1 sama kuadrat plus minus akar 9. sama dengan plus Plus 3. plus minus 3. Hati-hati ya, biasanya banyak kejebak di sini. Oke, sehingga kita dapatkan apa ini? X-nya sama dengan negatif 4 atau 2. Negatif 4 atau 2. Atau X sama dengan 2 ya. Oke. Yang rumus ABC? Ya. Di sini kita punya A-nya berapa? 1. hanya 1, B-nya 2, 2, C min 8. Nah, kemudian tinggal dimasukkan rumus ABC-nya X12 sama dengan B kuadrat min B plus minus akar B Oke, rumus Min ABC. Yang nomor 3 saya taruh sini aja. X1,2 sama dengan min B min B plus minus akar kuadrat min 4 B kuadrat min 4AC. AC itu apa? diskriminan. Diskriminan. Diskriminan, jangan sampai keliru ya. Iya. Patrik. Diskriminan. Kalau dia yang di sini diskriminan dibagi dengan 2A. wah ini susahnya kalau oret-oret di sini. Jadi nah tinggal dimasukkan ya. Nanti harusnya jawabannya min 4 dan 2. Kalau jawabannya tidak min 4 dan 2 berarti salah ngitung di sini. Oke, itu persamaan kuadrat. Diskriminan. Masih ingat sifat-sifat akar jika dihubungkan dengan diskriminan? Kalau lebih dari 0 akarnya ada 2. Kalau sama dengan 0 akarnya 1. Kalau kurang dari 0. Wah, luar biasa. Oke, jadi ketika D-nya lebih besar atau sama dengan 0, akarnya itu bilangan real.
sama kalau itu real dan sama. Kalau kalian biasanya nyebutnya akar kembar gitu ya. Jika diskriminannya negatif, akarnya berupa bilangan imajiner. Polinomial. Nah, ini yang mungkin sedikit baru bagi kalian. Jadi kita punya bentuk umum polinomial itu AN X pangkat N. Jadi secara umum, ini polinomial berderajat N. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya itu N. Berarti kalau persamaan kuadrat itu termasuk polinomial berderajat 2. Pangkat tertingginya 2. Nah, di sini mungkin dibatasi, nggak sampai banyak, maksudnya nggak sampai umum, jadi sekitar 3 atau 4 gitulah pangkatnya. Nah, ini sifat-sifatnya. Yang tadi persamaan kuadrat, kita punya A1 kali A kali B gitu ya. Di sini secara umum, kalau kita punya sifat A1, A2 kali sampai AN sama dengan 0 jika dan hanya jika salah satunya itu 0. AI-nya. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa semuanya juga. Jadi intinya cukup 1 aja itu bisa menyebabkan 0 gitu ya. Nah, ini nanti digunakan untuk ketika kita bisa memfaktorkan polinomial tadi. Nah, FA sama dengan 0 jika dan hanya jika, ini bacanya seperti ini. Jika A itu akar dari si polinomial, maka X min A itu faktor dari si Fx gitu ya. Kalian juga sudah belajar di suku banyak kalau nggak salah ya, di sekolah itu namanya. Oke, kemudian, nah yang nomor 3 dan 4, jika jumlah koefisien dari polinomial Fx sama dengan 0, maka 1 adalah akar dari si polinomial tadi. Jadi di sini kita punya X-1. X-1 faktornya, nah kembali lagi ke sifat 2. Berarti 1 itu merupakan si akar tadi. Kemudian, jika jumlah koefisien derajat gasal sama dengan jumlah koefisien derajat genap, maka min 1 itu akar dari si polinomialnya. Oke, sebagai contoh, biar nggak bingung sifat ini, membaca sifat ini. Ini kita punya polinomial berderajat berapa? 3. Oke. Bagaimana cara menentukan akarnya? Kalian paling gampang pakai apa? Wow. Nomor Pakai apa? 3. Benar. Nomor 3. Oke. Ketika kalian menggunakan Horner, kan kita harus menebak dulu kan, angka yang paling kiri itu diisi berapa gitu ya. Iya. Berarti angka paling kiri itu di atau kalian tebaknya dari mana? Faktornya 5 ya? Iya. Kemungkinannya kan kalau nggak plus minus 1 ya plus minus 5 kan? Iya. Nah, ini kita ada tambahan lagi. Kita ada tambahan alat bantu tadi, sifat yang 3 dan 4 ini. Jumlah koefisien dari polinomial sama dengan 0, maka 1 merupakan faktornya, X-1 faktornya, atau 1 itu akarnya. Kalau kita jumlah di sini, ini koefisien dari X pangkat 3 berapa? 1. 1 tambah 5. 6. Tambah 1. 4. 5. Dan 0 ya. 0. Karena jumlah koefisiennya 0, maka kita bisa menebak bahwa X-1 adalah faktornya. Atau 1 itu akarnya. Nah, kemudian yang sifat 4, kita lihat di sini. Maksudnya koefisien derajat genap itu yang derajat genap dan derajat gasal itu yang pangkat dari variabelnya genap dan gasal. Jadi kalau gasal berarti 3 dan 1 sini ya. Kalau dijumlah berapa? 1 min 1? 0. Nah, yang genap berarti yang ini dan ini, gitu kan? 5 min 5? 0.
Nah, jadi di sini kita punya akarnya itu, dua akarnya itu 1 dan -1. Min 1. Nah, kalau sudah dipakai Horner, ya sudah sangat mudah. Jadi ketika kita pakai pemfaktoran, didapatkan x-1, x+1, dan x+5. Sehingga akar-akarnya adalah 1, -1, dan -5. Nah, kalau selain Horner apa lagi? Ada yang tahu cara lain selain pemfaktoran dan Horner? Tidak ada ya? Ada yang ingat cara porogapit? Ada yang kenal nggak? Bagi biasa. Bagian Faktoran bagi biasa. Ya. Bagian. Oh iya. Masih iya. ingat ya? Ya, nanti silakan coba. Nanti kita bisa bahas di forum. Oke? Nah, sekarang persamaan nilai mutlak. Jadi, ketika kita punya nilai mutlak X sama dengan A, jika dan hanya jika X sama dengan plus minus A. Nah, sebagai contoh di sini berarti X, nilai mutlak X min 5 sama dengan 4. Jadi berdasarkan sifat ini, kita punya X min 5 sama dengan plus minus 4. Kita peroleh di sini, berarti X-nya berapa saja? 9 dan 1. 9 dan 1. Oke. Nah, jadi di sini cara mengerjakannya begitu ya, bukan seperti di sekolah. Maksudnya, ketika kita diminta untuk menyelesaikan suatu persamaan, tulis lengkap prosesnya. Karena kami menilai itu, setiap proses itu ada poin-poinnya. Kalau kalian menjawab hanya X sama dengan 9, X sama dengan 1, itu poinnya akan hanya poin kesimpulan saja yang kami nilai. Bisa diikuti? Jadi di sini kita sangat memperhatikan proses pengerjaan. Oke, itu untuk persamaan. Ini latihan soal sudah saya tempel tadi di forum aula. Nanti kita tinggal bahas. Kita tidak mungkin sempat jika membahas langsung di sini. Waktunya karena terbatas. Mungkin sekilas aja. Kalau tadi kita punya persamaan linear, solusinya berapa? Ada berapa solusi? 1. Kalau misalkan persamaan kuadrat? 2. Sebentar. Kalau tadi misalkan saya punya ada berapa akar dia? 2. Siapa saja akarnya? 1 dan 1. 1 dan 1 itu masa 2? 1. Cuma 1. Oke, misalkan saya punya persamaan linear begini. Oke, misalkan saya punya itu. Solusinya ada berapa? Tidak ada. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Oke, jadi kalau misalkan kita punya persamaan linear, bisa solusinya tidak ada, bisa 1. Bisa nggak persamaan linear punya solusi 2 akarnya? Tidak ada. Jadi kalau persamaan linear kita punya kemungkinan solusinya itu sampai dengan 1 saja. Jadi bisa tidak ada solusi, 0 solusi atau 1. Kalau persamaan kuadrat tadi kita bisa 1, bisa 2, bisa tidak ada solusi kan? Kita bicaranya solusinya di bilangan real.
Kalau diskriminannya tadi negatif, maka tidak ada akar real kan, jadi solusinya 0. Sehingga di persamaan kuadrat ada kemungkinan banyaknya akar adalah sampai 2. Jadi bisa 0, bisa 1, bisa 2. Secara umum, kalau kita punya polinomial berderajat n, berarti banyaknya solusi atau akar dari si persamaan tadi atau polinomial ada berapa berarti? Paling banyak N. Paling banyak n. Itu. Jadi hati-hati ya, tidak selalu sesuai. Maksudnya persamaan kuadrat nggak harus solusinya 2 gitu. Berarti persamaan pangkat 3 ya tidak harus dia akarnya ada 3, bisa 2, bisa 1, tapi tidak mungkin 4. Oke, bisa diikuti untuk rekap persamaannya. Sekarang ke pertidaksamaan. Loh, nggak bisa jalan.